Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Remaja pelaku pencuri besi rangka konstruksi di Panakukang, Kota Makassar ditangkap polisi. Lakukan perusakan mobil, 2 pria di Kota Makassar ditangkap polisi. Saya ajak Anda jalan-jalan seru di Benteng Fort Rotterdam. Kota Makassar tak hanya kaya akan sejarah dan budaya, tapi juga dikenal sebagai surga kuliner. Salah satu hidangan ikoniknya yang menjadi primadona adalah palu basah, makanan para raja. Daging berkuah rempas khas Bugis menjadi makanan yang paling banyak digemari masyarakat di Kota Makassar. Untuk isian, palu basah menggunakan daging, pundak sapi, hingga paru yang sebelumnya digoreng terlebih dahulu untuk dapat menikmati sensasi kriuk saat menggigit. Disajikan dengan kelapa sangrai, palu basah memiliki rasa yang gurih dan nikmat ditambah kuah yang kaya rempah. Tak ketinggalan nasi putih dan telur menjadi pelengkap yang menambah kelezatan hidangan ini. Hidangan berkuah kental ini memang jadi salah satu primadona di Kota Makassar. Tak sekadar makanan, palu basah juga merupakan bagian dari tradisi. Dahulu palu basah sering disajikan untuk para bangsawan dan prajurit sebagai makanan bergizi yang memberikan tenaga. Hidangan ini juga melambangkan kebersamaan dalam perjamuan besar. Hidangan palu basah sudah ada sejak zaman kerajaan Goa Talo. Kita mau angkat bahwa memang palu basah ini merupakan tradisi yang kuat, tradisional dari suku Bugis Makassar gitu. Sajian dalam pertemuan. Ya, dan salah satu sajian dalam pertemuan raja-raja zaman dulu merupakan ya palu basah. Salah satunya adalah palu basah. Itu kita mau gali kembali. Kita mau teman-teman pengunjung yang hadir di sini merasakan memori kembali dari zaman dulu. Mereka menciptakan memori dari zaman dulu untuk juga memori ke depannya. Bukan hanya sekadar makanan, tetapi ada filosofi, memori tradisional, warisan yang diwariskan dari resep ini. Gitu. Kebetulan makanan Makassar kesukaan punya palu basah. Kan kantornya ada di sini. Oh dekat di depan, jalan kaki. Bagaimana rasanya? Mantap. Setelah dengan harganya. Setara. Tadi itu apa saja yang di menunya? Menu palu basah. Oh tadi saya pesan apa? Daging pipi alas. Rasanya seperti apa sih? Rasanya apa? Gurih, lezat, kenyang, Mas. Palu basah bukan sekedar makanan, tapi warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Selain gurih, berkuah, dan kaya rempah, palu basah juga penuh sejarah. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Jalan-jalan seru tentunya nggak cuma kulineran atau ke tempat wisata alam. Yuk kita jalan-jalan seru di Benteng Fort Rotterdam. Ada cerita apa di sana? Berikut liputannya untuk Anda. Bangunan besar di Kota Makassar ini bernama Fort Rotterdam. Dari unsur namanya, pasti banyak mengira bangunan ini ada sejak zaman penjajahan Belanda. Tapi apakah benar? Yuk diskusi langsung bersama sejarawan. Tapi saya Suryadi Mapengara, seorang sejarawan dari kota Angin Mamiri, Makassar. Sebenarnya dari abad ke-16 benteng ini sudah ada. Tapi awalnya dalam bentuk tanah liat. Nanti di abad ke-17 baru ada sedikit perubahan dan akhirnya kemudian menjadi seperti sekarang ini. Jadi Fort Rotterdam itu nama yang dikenal sekarang ini. Tapi sebenarnya nama awal dari benteng ini ketika dia terbuat dari tanah liat waktu itu namanya Benteng Ujung Pandang. Ketika benteng ini diambil oleh Spelman lewat perjanjian Bungaya 18 November 1667,
benteng ini kemudian diubah namanya menjadi Fort Rotterdam. Jadi ketika orang Portugis menduduki kerajaan Melaka 1511 sampai 1641 itu, beras dari Portugis itu datang dari kerajaan Goa dan Talo. Dan ketika kemudian kerajaan Melaka itu ditaklukkan oleh Belanda, oleh VOC 1641, banyak orang-orang Portugis ke sini. Jadi perubahan benteng ini setidaknya ada sentuhan-sentuhan tangan Portugis juga. Berarti Pak, bangunan ini ada unsur dari pembangunan sejak zaman Kerajaan Goa, kemudian kedatangan Portugis, kemudian juga dengan ditambahkan unsur-unsur bangunan khas Belanda VOC gitu ya Pak ya? Ya. Ciri khas VOC ini bangunan yang seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita lihat misalnya bangunan ini yang bentuk gereja ya, beginilah bentuknya dia. Ya, tapi bangunan-bangunan ini juga ada tambahan dari waktu Jepang juga ada waktu Jepang. Jadi karena tempat ini bukan hanya sebagai benteng pertahanan dan juga tempat administrasi oleh VOC, tapi seiring perkembangan waktu maka benteng-benteng ini juga pernah dijadikan sebagai markas ya, dan juga tempat penelitian di masa lalu, terutama pada waktu Jepang. Ada sebuah tempat di mana pahlawan nasional kita, Pangeran Diponegoro, ya kurang lebih 21 tahun ya di penjara, yaitu dalam benteng ini juga. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan untuk menghilangkan pengaruhnya, maka dia diasingkan ke Manado. Tapi di Manado juga Pangeran Diponegoro punya karisma yang luar biasa dan Belanda sangat khawatir akan mempengaruhi orang di sana. Akhirnya diputuskan untuk memindahkan dia ke Makassar. Dan karena khawatir pergerakan Pangeran Diponegoro ini, akhirnya dicarikan tempat yang sangat sesuai dan juga yang dianggap mapan untuk Pangeran Diponegoro tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia ditempatkan di dalam benteng Rotterdam. Baik, kalau Anda berkunjung ke Museum Lagaligo yang berada dalam benteng Rotterdam, Anda akan melihat sejarah perjalanan kebudayaan dan peradaban yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, Anda bisa melihat bagaimana di zaman Paleolitik, ya, Mesolitik, dan Neolitik. Dan juga Anda akan melihat bagaimana perkembangan aksara mungkin yang kita lihat dengan contoh-contoh tertentu. Misalnya kita melihat beberapa aksara lontar. Jadi benteng ini bisa menggambarkan sesuatu yang indah tentang Sulawesi Selatan, terutama sejarah kebudayaannya dan juga peradabannya. Ya, jadi kita kalau melihat ya, denah dari benteng ini ya, misalnya, itu memang seperti penyu dia. Jadi kan kita tahu penyu itu bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut. Di orang Bugis Makassar, ya, terutama ke orang Makassar yang membangun benteng ini, itu dia jaya di laut dan juga dia jaya di darat. Nah, sekarang kita tahu nih bahwasanya bangunan Fort Rotterdam ini bukan hanya peninggalan saat zaman penjajahan Belanda saja, tapi saat ini jadi benteng satu-satunya peninggalan sejak zaman Kerajaan Goa. Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.